Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali pada pembelajaran AutoCAD. Pada pertemuan kita kali ini kita akan membahas materi tentang UCS, ya, User Coordinate System. UCS ini kita gunakan pada saat melakukan penggambaran pada objek 3 dimensi. Baik, ini adalah tampilan 2 dimensi yang selama ini sudah kita pelajari. Sekarang kita akan memfusikan UCS dalam 3 dimensi. Dan sebagaimana kita ketahui, setiap penggambaran yang kita lakukan selalunya itu berada dalam bidang XY, ya, selalu berada pada bidang XY. Jadi, agar nampak atau kelihatan bentuknya dalam tampilan 3 dimensi, maka kita rubah tampilan 2 dimensi ini menjadi tampilan 3 dimensi. Ya, caranya dengan mengklik bagian sini, kita klik pojok ini. Ya, kita arahkan ke sini, ada muncul tanda biru seperti itu, lalu kita klik. Ya, maka sekarang tampilan kita sudah berada dalam tampilan 3 dimensi. Yang selama ini sumbu Z-nya tidak pernah kelihatan, ya. Ketika kita tampilkan dalam tampilan 3 dimensi, maka sumbu Z-nya itu sudah kelihatan arahnya ke atas. Dan tampilan ini kita katakan tampilan normal, ya, atau sering kita sebut dengan tampilan SE Isometric View. Jadi kalau disebutkan tampilan normal, biasanya tampilannya seperti ini. Oke, baik. Sekarang kita perhatikan, kalau kita zoom all atau kita putar rodanya sampai tampil semua bidangnya, maka garis yang berkotak-kotak ini inilah bidang XY, dan di sini kita selalu melakukan penggambaran. Ya. Oke, baik. Jadi ingat, sekali lagi saya tekankan bahwasanya setiap penggambaran, pembuatan teks, pemberian ukuran dalam AutoCAD selalu kita lakukan pada bidang XY. Ya, selalu kita lakukan pada bidang XY. Jadi kalau bidang XY kita seperti ini, maka nanti gambar yang kita gambar akan berada pada tampilan seperti ini. Ya, misalnya kita ingin menggambar sebuah lingkaran. Kita klik circle, ya, lalu kita klik di sembarang tempat. Lalu kita berikan jari-jarinya misalnya 20, enter. Nah, maka terbentuk seperti ini. Ya. Kalau kita ingin menggambar sebuah silinder, misalnya kita ketikkan silinder seperti ini, enter. Lalu kita tunggu proses, ya. Ya, lalu kita klik di posisi sini, mau kita letakkan ini pusat penggambaran silinder, ya. Klik. Ya, lalu kita berikan radius. Sini minta radius, ya. Radius berapa? Jadi radiusnya kita berikan misalnya 20. Enter. Lalu dia minta tinggi, height. Ya. Tingginya sebelum kita isikan, kita arahkan dulu mouse kita ke atas biar penebalannya ke arah atas. Baru kita isikan misalnya adalah 70. Enter. Nah, maka silindernya akan terbentuk seperti ini. Ya, bisa dipahami, ya. Kenapa? Karena bidang XY-nya adalah lantai ini. Oke, baik. Bagaimana kalau misalnya saya ingin menggambar sebuah silinder dan silinder itu posisinya tidak tegak tapi jatuh seperti ini? Nah, maka jawabannya adalah bidang XY-nya harus kita putar. Harus kita putar. Jadi cara memutarnya bisa kita gunakan perintah UCS. Ya, UCS lalu enter. Lalu kita putar terhadap sumbu apa? Kita putar terhadap sumbu X. Kita hapus, kita escape dulu, ya, atau kita batalkan perintah seperti ini. Jadi kita perhatikan, bidang XY adalah yang ini. Jadi kalau bidang XY-nya ini kita ingin buat tegak,
maka nanti kita putar terhadap sumbu X. Maka nanti Z-nya akan ke bawah sini, Y-nya nanti ke arah atas. Oke, kita ulangi. Kita ketikkan UCS, enter. Lalu kita putar terhadap sumbu X, maka di sini kita ketikkan X, enter. Berapa derajat? 90 derajat, kita ketikkan 90, lalu kita enter. Nah, maka sekarang bila X-nya sudah meninggi ke atas. Jadi kalau keadaannya seperti ini, ketika kita ingin menggambar sebuah lingkaran, kita klik circle, kita klik di sini, lalu kita berikan jari-jari 20. Nah, maka lingkaran yang terbentuk seperti ini, berdiri ya, berdiri. Demikian juga kalau kita ingin menggambar sebuah silinder. Jadi silinder, enter. Kita klik di sini, misal ya, jari-jari 20. Kemudian untuk mendapatkan, kita enter ya. Untuk mendapatkan tingginya kita tarik ke sini. Kalau mau kita ke arah sana, kita arahkan ke sana. Nah, tarik ke sini dulu, baru kita berikan tingginya 70 juga, enter. Nah, jadi sekarang keadaan ya dari gambar kita ini sudah seperti ini. Nah, jadi kalau misalnya kita mau rotate, ya, kita putar seperti ini. Nah, jadi keadaan bandanya sudah berbeda ya. Oke, ini yang kedua. Kemudian bagaimana kalau misalnya silinder itu kita inginkan dia penebalannya ke arah sini, ya, ke arah sini. Jadi bidang X-nya kita putar lagi ya. Posisi UCS sekarang seperti ini. Berarti kalau kita putar agar nanti gambarnya seperti ini penebalannya ketika kita menggambar sebuah silinder, maka ini harus kita putar UCS-nya itu terhadap sumbu Y. Ya, maka di sini kita ketikkan lagi UCS, enter. Kali ini kita putar Y. Ya, arah perputarannya adalah 90 derajat, berubah arah ya, berubah arah dengan putaran jarum jam. Nah, maka ini sekarang posisi atau keadaan dari bidang. Ya, jadi kita gambar lagi sebuah circle, klik circle, klik di sini, kita masukkan jari-jari 20, enter. Seperti ini keadaannya, berbeda ya dengan dua yang tadi. Kemudian kalau kita ingin menggambar sebuah silinder, kita ketikkan juga di sini silinder. Kita klik di posisi yang kita inginkan, lalu kita berikan jari-jari 20, lalu kita tarik ke sini, berikan 70. Kalau kita mau penebalannya ke arah sana, tarik ke sana dulu ya, baru kasih angka 70, lalu di enter. Jadi ini tiga keadaan dari perubahan bidang XY ya, dengan cara memutar UCS-nya terhadap sumbu-sumbu yang bersesuaian, sehingga bidang X yang kita harapkan itu bisa muncul atau sesuai dengan yang kita inginkan. Ya, demikian sementara ya. Jadi kalau kita ingin melihat hasilnya, kira-kira seperti ini. Kalau kita lakukan pemutaran seperti ini. Nah, jadi ketiga silinder ini dan ketiga lingkaran ini berada pada bidang yang berbeda-beda penggambarannya. Ya, berada pada bidang yang berbeda-beda penggambarannya. Kita lihat biar bermutar sendiri. Seperti ini. Ini arahnya ke atas, ini miring. Ini juga tegak lurus dengan ini ya. Ya, bisa dipahami ya. Ini pemberian atau penggambaran silinder berdasarkan bidang XY yang berbeda-beda posisinya. Ya, demikian untuk penggambaran ini sehingga bisa bermanfaat. Seterusnya kita akan memberikan ukuran dan teks untuk objek
3 dimensi dengan memutar-mutar UCS. Ya. Demikian sementara kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.